Apa mimpi yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya, ya, Nabi memakai 2 gelang dari emas. Bahwasanya Rasulullah SAW diberikan dengan perbendaharaan harta dunia, kemudian Rasulullah SAW dipakaikan di kedua tangannya 2 gelang dari emas. Maka Rasulullah SAW tidak suka 2 gelang emas tersebut, ya, karena emas tidak boleh bagi lelaki. Kemudian diwahyukan kepada Nabi SAW untuk melepaskan kedua atau meniupkan kedua gelang emas tersebut, maka Nabi pun meniup kedua gelang emas tersebut, maka 2 gelang emas tersebut lepas dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditafsirkan bahwasanya 2 gelang emas ini adalah akan muncul 2 orang yang akan mengaku menjadi nabi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 orang tersebut, yang pertama adalah Musailimah bin Habib Al-Hanafi yang ngaku sebagai nabi, yang satu namanya di Yaman namanya Al-Aswad Al-Anasi, juga ngaku sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman Nabi sudah ada 2 nabi palsu, Musailimah sama Al-Aswad Al-Anasi. Kemudian setelah Nabi meninggal dunia, muncul lagi 2 nabi baru yang lain. Yang satu namanya Tulaihah bin Khailid Al-Asadi, yang satu namanya Sujah dari Bani Taglib, perempuan. Jadi sudah berapa nabi? 4. Ya. Sampai akhirnya nanti muncul nabi di Karawang, ya. Saya terakhir dengar ada di Karawang orang aku sebagai nabi. Dan Nabi pernah bersabda, la yakunanna min ummati 30 kadzabun kulluhum yas'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di. Akan ada dari umatku 30 pendusta, semuanya mengaku sebagai nabi, dan aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Jadi Nabi tidak suka sama Musailimah ini. Kenapa? Karena Nabi lihat dalam mimpi dia ini bakalan mengaku sebagai apa? Nabi. Pulanglah Musailimah Al-Kadzdzab menuju ke kampungnya Bani Hanifah. Maka sampai di sana dia pun mengaku sebagai nabi dari Banu Hanifah, ya, dari Banu Hanifah. Dia menyatakan kepada kaumnya, Muhammad nabi, saya juga nabi, gitu. Jadi Musailimah berkata, Muhammad adalah nabi, kita beriman kepada Muhammad karena orang-orang sudah masuk Islam, tetapi saya juga nabi. Nabi bukan cuma satu, ya. Nabi bukan cuma satu. Dia nabi, saya juga nabi. Oleh karenanya sebagian orang murtad tatkala itu mereka beriman kepada Musailimah Al-Kadzdzab. Mereka menganggap Musailimah adalah nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Musailimah mengirim, ya, utusan 2 orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isi surat tersebut, min Musailimah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Dari Musailimah utusan Allah buat Muhammad utusan Allah. Jadi Nabi kirim surat kepada Nabi. Inni qad usyriktu fil amri ma'aka, wahai Muhammad, sungguhnya aku telah dijadikan sekutu bersamamu dalam urusan kenabian. Kau nabi, saya juga nabi. Sesama nabi harus saling menghormati. Jadi inni qad usyriktu fil amri ma'aka, saya ini nabi sebagaimana engkau nabi. Kemudian dia berkata, falana nisful ardi walakum nisful ardi. Begini saja Muhammad, kita bagi 2 bumi ini. Setengah bumi buat kamu, setengah bumi buat aku. Au taj'al lil amra min ba'dik, atau kalau kau sudah meninggal, berikanlah segala urusan kepadaku. Walakinni a'lamu anna Quraisyan qauman ya'dilun. Akan tapi aku mengetahui Quraisy adalah kaum yang saling berpaling. Maka Rasulullah SAW berkata kepada 2 utusan Musailimah, a antuma ala da'watihi, kalian berdua ini apakah berada di atas agamanya Musailimah? Faqala na'am, artinya kedua ini meyakini Musailimah juga nabi. Kata 2 orang ini iya. Faqala, maka Nabi SAW berkata, laula anna rusula la tuqtal laqataltukuma. Kalau bukan para utusan tidak boleh dibunuh, tentu saya akan bunuh kalian berdua. Karena orang murtad hukumnya dia apa? Dibunuh. Mereka tadinya Islam.
Setelah itu mereka mengaku Musailimah sebagai nabi baru, berarti murtad atau tidak? Murtad. Makanya Nabi bertanya dulu, kalian berdua ini beriman kepada Musailimah enggak? Kata mereka iya. Kalau begitu kalian harusnya dibunuh. Tetapi dalam kode etik kenegaraan dahulu, namanya utusan tidak boleh dibunuh. Meskipun dalam peperangan. Kalau raja mengutus seorang utusan kepada raja yang lain, meskipun mereka sedang berperang, tidak boleh dibunuh. Makanya Nabi mengatakan, laula anna rusula la tuqtal laqataltukuma. Seandainya peraturan ya yang berlaku bahwasanya para rasul, para utusan tidak boleh dibunuh, tentu aku akan membunuh kalian berdua. Kemudian Rasulullah SAW mengirim surat balasan kepada Musailimah. Rasulullah SAW utus bersama seorang sahabat yang bernama Habib bin Zaid. Habib bin Zaid, salah seorang sahabat yang masih muda. Kemudian kata Nabi, idhab biha ila Musailimah. Pergilah wahai Habib menuju ke Musailimah, bawa surat ini. Kemudian dia pun datang ke Musailimah. Kemudian dibukalah isi surat Nabi SAW. Isinya, min Muhammad Rasulillah ila Musailimah al-Kadzdzab. Dari Muhammad utusan Allah kepada Musailimah sang pendusta. Ini pertama kali Nabi menggelari dia dengan apa? Sang pendusta. Assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadih. Sungguhnya bumi ini milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi Nabi tidak setuju bagi setengah-setengah, enggak ya. Kata Nabi, bumi ini milik Allah, enak aja minta setengah-setengah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik kepada orang yang bertakwa. Artinya apa? Masalah ini bukan urusan enak asal pilih-pilih saja. Allah yang berkehendak memberikan dunia kepada siapa yang Allah kehendaki. Bukan urusan wahai Musailimah, dan juga bukan urusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Musailimah pun menawan Habib bin Zaid. Utusan Nabi ditawan sama dia. Padahal enggak boleh ditawan. Kemudian dibelenggu. Kemudian Musailimah tanya kepada sahabat ini, "Atasyhadu anna Muhammadan Rasulullah?" Apakah kau bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah? Maka sahabat ini menjawab, "Na'am, iya." Kemudian ini bertanya kedua, "Atasyhadu anni Rasulullah?" Apakah kau bersaksi saya Musailimah juga utusan Allah? Kata dia, "Ana asam la asma." Saya enggak dengar kau ngomong apa. Saya enggak dengar kau ngomong apa. Musailimah tanya lagi, "Apakah kau bersaksi Muhammad utusan Allah?" Kata sahabat, "Iya." Saya enggak dengar. Kau ngomong apa? Saya enggak dengar. Musailimah ulang lagi, "Apakah kau bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah?" Kata sahabat ini, "Iya." "Apakah kau bersaksi aku utusan Allah?" Kata sahabat ini, "Ana asam la asma." Saya tuli, saya tidak mendengar. Akhirnya Musailimah pun marah, ya, maka dia pun memotong sahabat ini, dicincang oleh Musailimah al-Kadzdzab, maka dia pun mati syahid. Radhiyallahu taala anhu. Padahal Rasulullah SAW tidak membunuh dua orang murtad tadi yang diutus oleh Musailimah, sementara Musailimah membunuh utusan Rasulullah SAW. Waktu mendengar kabar sampai kepada Nabi bahwasanya utusan Nabi dibunuh, maka Rasulullah SAW marah, ingin memberi pelajaran kepada Musailimah al-Kadzdzab. Ya. Tetapi waktu itu kondisi tidak memungkinkan. Ya. Islam baru saja berkembang, maka kemudian khawatir ada serangan dari Romawi, dari negeri Syam. Waktu itu Nabi sedang menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid dengan pasukan-pasukan yang mulia untuk berangkat menuju negeri Syam. Ya. Dan Nabi sudah terlanjur siapkan pasukan sehingga Nabi tidak menyiapkan pasukan untuk menyerang Banu Hanifah yang murtad. Akhirnya Rasulullah SAW menjalankan rencana yang lain. Maka Nabi mengirim kepada Banu Hanifah seorang yang diharapkan bisa membalikan mereka kepada Islam karena mereka sudah murtad. Maka Nabi mengajarkan seorang untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Orang tersebut disebut namanya adalah Naharur Rajjal. Naharur Rajjal. Ini salah seorang dari Bani Hanifah juga yang masuk Islam, yang belajar kepada Nabi SAW, bahkan sudah menghafal surat Al-Baqarah. Ya, Nabi utus dia agar dia bisa mengembalikan Banu Hanifah kepada Islam. Ya, berangkatlah dia menuju ke Banu Hanifah, orang kampungnya sendiri. Ya, sampai di sana, kemudian dia berunding sama Musailimah al-Kadzdzab dalam sebuah kemah. Orang-orang tahu ini utusan Muhammad SAW, dan Banu Hanifah semuanya menantikan
berita apa dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Rasulullah SAW waktu itu sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka orang ini Naharul Rajjal berkata kepada Musailimah, mereka berunding di kemah, ditunggu hasilnya. Musailimah nawarkan dia, kalau kamu ikut saya nanti kamu akan saya berikan ini, berikan anu, berikan ini, berikan jabatan dan seluruhnya. Akhirnya setelah selesai rapat, maka kemudian orang-orang pun bertanya kepada orang ini Naharul Rajjal. Maka mereka bertanya, "Ma yaqulu Muhammad Rasulullah an Musailimah?" Apa sih yang diucapkan Muhammad tentang Musailimah? Apakah Musailimah diakui sebagai seorang rasul juga atau dikatakan sebagai pendusta? Karena mereka meyakini Muhammad utusan Allah, mereka masih meyakini cuma ada nabi yang lain. Maka akhirnya dia berkata, Muhammad mengatakan Musailimah juga nabi, sebagaimana dia seorang nabi. Subhanallah, orang ini yang tadinya sudah hafal surat Al-Baqarah akhirnya murtad demi untuk mendapatkan apa? Jabatan. Akhirnya gara-gara dia ngomong seperti itu, banyak dari Banu Hanifah yang akhirnya murtad lagi. Yang tadinya cuma dua, sudah jadi dua kelompok, 50.000 murtad, 50.000 masih Islam. Akhirnya sisanya juga ini jadi murtad semuanya. Sumamah bin Utsal sempat mengadakan peperangan, namun dia cuma sedikit. Tatkala dia menghadapi pasukan 100.000, akhirnya dia pergi meninggalkan kaumnya. Jadilah pasukan Musailimah Al-Kadzdzab jumlahnya berapa? 100.000, semuanya murtad. Semuanya murtad. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, maka banyak muncul orang-orang yang murtad, terutama dari kabilah-kabilah yang jauh dari Badui-Badui pada murtad. Adapun di Taif tetap kokoh Islamnya, Mekah Madinah tetap kokoh Islamnya. Dan sebagian dari kabilah-kabilah seperti dari kabilah Aslam, kemudian kabilah Ghifar, kemudian kabilah Juhainah, kabilah Muzainah, ya, ini masih Islam. Dan Abu Bakar melihat adanya kondisi bahaya akan mengancam negara Islam. Maka Abu Bakar pun mengirim surat kepada orang-orang Islam yang masih ada untuk bergabung di kota Madinah. Karena Abu Bakar akan melakukan penyerangan. Maka kemudian datanglah kaum muslimin menuju kota Madinah. Karena kota Madinah rawan, banyak orang yang murtad. Seluruh kota semuanya murtad. Ya. Kecuali Mekah, Madinah, Taif dan beberapa kabilah kemudian gabung. Setelah itu Abu Bakar radhiyallahu anhu tatkala menjadi khalifah. Dan Abu Bakar ini orang sangat cerdas. Ya. Dan dia tahu daerah-daerah karena dia dulu pedagang, suka kemana-mana. Dia tahu jarak kota ini ke kota ini berapa hari perjalanan, bagaimana kondisinya dia ngerti. Maka dia susunlah 12 pasukan perang. Masing-masing pasukan kira-kira jumlahnya 3.000 sampai 4.000 pasukan. Kemudian dia pun mengirim pasukan-pasukan tersebut kepada daerah-daerah yang di situ ada orang-orang murtad untuk suruh kembali, kalau tidak akan diperangi sampai mati. Karena orang-orang murtad hukumnya dibunuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya man wajadtumuhum man baddala dinahu faqtuluh. Kata Nabi, barang siapa yang murtad merubah agamanya, maka bunuhlah dia. Ini dalam hukum Islam demikian. Ya. Maka Abu Bakar menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun menyusun 12 pasukan untuk menyerang orang-orang yang murtad tersebut.